Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Elrita, calon guru penggerak angkatan 8. Pada kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan wawancara dengan mewawancarai kepala sekolah dalam menunaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak telah meluangkan waktu ya, sehingga pertemuan hari ini bisa terwujud. Dalam hal ini Bapak banyak pelajaran yang ingin saya ambil dari pengalaman Bapak sebagai seorang kepala sekolah. Dalam hal ini saya ingin banyak belajar dari Bapak terkait peran saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8. Dalam hal ini berkait dengan modul 3.1 yaitu demonstrasi kontekstual, yang mana pengambilan keputusan itu berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Tentunya banyak pengalaman yang sudah Bapak lalui dan sudah Bapak selesaikan terkait permasalahan yang selama ini terjadi ya di sekolah yang Bapak pimpin. Dalam hal ini bagaimana Bapak dapat menentukan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Berarti kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral. Untuk yang dilema etika ada apa nih? Dilema etika. Dilema etika itu merupakan boleh dikatakan kasus dilema. Iya Bapak, iya. Di mana kita berada dalam situasi harus memilih di antara dua ini. Iya. Yang secara moral boleh dikatakan bahwasanya kedua kasus tersebut sama-sama benar. Iya Bapak. Sedangkan untuk yang bujukan moral itu lebih mengarah kepada salah dan benarnya. Iya benar Bapak. Ya, iya benar Bapak. Sebuah tuan saya. Iya Bapak, benar sekali seperti apa yang Bapak sampaikan. Bagus sekali Bapak ya. Kemudian selanjutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam artian ini kasus berkaitan dengan dilema etika tadi Bapak. Ini berdasarkan pengalaman saya juga ya. Ini pernah terjadi, bukan sering sekali, ada sekali dua kali kasus ini. Bahwasanya tahapan yang saya lakukan itu, yang pertama saya duduk dengan semua dewan guru. Sebelumnya saya juga berbicara dengan wakil-wakil saya dulu. Ketika duduk dalam suatu wadah dulu, sebab saya dalam rapat sekolah, di situ kami putuskan secara bersama-sama, yaitu dengan memberikan gambaran mana kira-kira yang lebih baik di antara dua pilihan tersebut. Karena itu buat saya dua-duanya itu bagus. Cuma ada sisi positif mungkin lebih. Dengan ada pengalaman guru lebih serius, maka kita putuskan secara bersama dengan mengedepankan kekeluargaan dan juga suara terbanyak yang di suara tersebut, yang lebih memberikan sebuah efek yang bagus hati kedua hal. Iya, menarik sekali ya dari pengalaman yang Pak sampaikan. Dalam hal ini ada komunikasi lanjut dengan para warga sekolah ya. Kemudian pengambilan keputusan juga dari hasil kesepakatan bersama, tentunya diambil mana yang lebih baik, yang mana yang lebih bijak, itu yang ditindaklanjuti. Baik Bapak, menarik sekali apa yang Bapak sampaikan. Selanjutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Biasanya ketika ada hal tersebut, yang pertama saya lebih memahami dulu apa kasusnya. Iya. Saya pahami, coba kemudian saya diskusikan dengan organisasi. Kemudian kalau memang itu merupakan hal yang agak sedikit jauh lebih besar, maka kami akan membawa ke rapat sekolah. Baik. Rapat sekolah inilah semua sebenarnya semua keputusan akan diambil terhadap kasus yang sedang dihadapi tadi, yang dibatis tadi kan. Kemudian dalam hal ini kita lebih mengutamakan kepentingan bersama dulu. Kesepahaman bersama di antara saya dengan semua dulu terhadap kasus tersebut. Kemudian setelah mereka pahami tentang keluarga tersebut, maka kami putuskan secara bersama-sama, yaitu dengan dukungan semua
warga sekolah di situ. Iya. Dan kalau bisa juga kita hadirkan komite sekolah. Baik Bapak, jadi kolaborasinya yang sangat ini Bapak ya, yang sangat menarik ya, kolaborasi secara keseluruhan juga mengaitkan pihak-pihak yang berkecimpung di sekolah tersebut, termasuk juga komite sekolah. Menarik sekali apa yang Bapak sampaikan. Kemudian Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang sangat efektif adalah dengan yang pertama, kita berikan pemahaman dulu kepada seluruh guru terhadap hal tersebut, terhadap kasus tersebut. Sehingga dengan mereka paham, mereka lebih terarah, lebih terarah dan berpikir kemana yang lebih bagus di antara kedua kasus yang ada tadi. Iya. Kemudian setelah mereka pahami semua hal tersebut, kita adakan diskusi dalam rapat tersebut. Yaitu misalnya pihak yang kedua belah pihak yang berbeda tadi ada isu, misalnya ada pilihan tadi, saya memberikan argumen, sehingga seluruh warga sekolah itu menilai mana yang lebih bagus. Karena sama bagus ini, cuma yang lebih bawa pengaruh positif kepada kita di sekolah yang mana sudah mereka memberikan jabaran kategori antara semua tersebut, maka secara bersama-sama kami putuskan dalam rapat juga mana yang terbaik tadi, dengan tujuan bukan untuk mengintimidasi yang usulan yang satu lagi. Tidak, karena kita lebih bergerak ini kan lebih kepada kebersamaan dalam artian kata yang dibangun secara kompak juga, cara bersama, bukan karena ada kepentingan, tapi lebih kepada kemaslahatan sekolah. Iya Bapak. Dengan kata lain, dengan memberikan pemahaman, dengan demikian budaya positif bisa lebih terwujud ya di sekolah yang Bapak pimpin tentunya. Baik Bapak, selanjutnya hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal di tantangan tersebut misalnya dalam hal penyatuan persepsi terhadap kasus. Itu merupakan hal tantangan utama karena kan setiap orang tidak memiliki pola pikir yang sama. Iya, benar sekali. Jadi kita di sini perlu berusaha meyakinkan atau memberikan pengarahan mana yang harus kita putuskan, sehingga apa yang kita putuskan dari kedua hal tersebut tadi tidak membawa efek negatif pada sekolah. Ini tantangan yang paling besar karena setiap kita memiliki ide yang beragam. Jadi untuk menyatukan ide beragam tersebut kita perlu usaha. Bisa tantangan yang paling berat itu saja dalam hal untuk menyatukan persepsi warga sekolah. Menyamakan persepsi ini adalah hal yang paling sulit Pak ya. Karena ini kita menyatukan banyak pemikiran di sini, yang mana pemahamannya harus sama. Ya benar sekali yang Pak sampaikan. Baik Bapak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Ini tergantung. Iya Bapak. Misalnya kalau kasus dilema etika ini agak krusial, maka mungkin kami akan memberi jadwal sendiri. Misalnya yang pertama, saya pribadi dulu harus memahami dulu apa supaya tidak salah dalam mengambil sebuah kebijakan terhadap sekolah. Kemudian saya juga akan mencoba komunikasi dengan wakasiswaan dari sekolah atau wakakliku dan humas, supaya di sini pola ide kami ini bisa kami jalankan bersama dulu. Kami satukan dulu tekad kami, pemikiran kami dari elemen yang paling atas. Kemudian baru tahapan berikutnya itu baru kami tuangkan kepada rapat sekolah. Kalau memang itu kasus tersebut hal yang paling krusial, itu mempunyai agenda. Tapi kalau untuk hal kecil misalnya yang tidak begitu gaul, tidak begitu besar, mungkin cukup saya dan beberapa orang itu saja. Iya Bapak. Jadi tergantung kesulitan kasus yang diselesaikan. Jadi benar sekali Bapak, menarik sekali apa Bapak sampaikan. Kemudian Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada, itu jelas ada, karena istilahnya kita nggak, kalau ibarat kita nakoda, kita masih perlu orang-orang kita lah yang membantu kita dengan kapal tersebut. Cuma di sini yang pertama itu wakil warga pembantu saya dulu yang memang mereka membantu.
Kemudian juga samping itu guru-guru yang memang mempunyai pemikiran yang open minded. Iya. Ya, misalnya dalam sebuah rapat, guru-guru yang cepat meresap dan cepat memahami kasus tersebut mungkin itu merupakan sebuah bantuan juga. Iya. Sehingga kita tidak begitu terkendala ketika ingin mengarahkan ataupun ingin mengambil keputusan rapat. Malah mereka-mereka ini yang para guru-guru muda ini boleh dikatakan sebagai amunisi sebenarnya. Iya. Amunisi kita untuk membantu kita dalam mewujudkan ide, memutuskan kasus yang kita hadapi itu. Karena mereka mungkin lebih, karena masih muda, agak lebih giat dan suka mengeksplor hal-hal yang baru. Iya, Ya, mungkin ini yang menjadi salah satu unsur yang sangat membantu saya. Iya Bapak, menarik sekali ya Bapak sampaikan. Ternyata salah satu amunisi sekolah dalam menyelesaikan sebuah kasus berkaitan dengan drama etika ini adalah guru yang cepat tanggap, Iya. yang cepat respon, yang cepat respek, seperti itu Bapak ya. Baik Bapak, menarik sekali apa yang Bapak sampaikan. Kemudian Bapak, dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Selaku kesan ya. Iya. Ya. Pembelajaran Iya, Iqra. belajar bagi Iya, saya. iya. Satu hal, namanya kita pimpinan seperti saya ini kan masih muda pertama kali itu. Tapi dengan adanya hal-hal seperti ini, yang jelas membuat kita semakin lebih dewasa, lebih bijak, dan tidak begitu keboboh dalam mengambil sebuah keputusan. Walaupun usia kita masih muda, cuman kita bisa belajar lebih dewasa lagi, malah di atas usia kita. Iya, Karena bagaimanapun juga pemimpin itu walaupun usia kita muda, tetapi minimal kebijakan kita, keputusan kita itu bisa lebih dewasa dan bisa lebih dipahami dan dimengerti dan dihukum oleh semua warga sekolah. Kesan saya yaitu lebih dewasa dalam melihat sebuah permasalahan yang ada. Iya Bapak, ternyata pengalaman itu adalah guru terbaik untuk Iya. kita ya sebagai yang mengalami. Menarik sekali apa Bapak sampaikan. Banyak ilmu yang bisa saya peroleh dari pemaparan Bapak tadi. Walaupun saat ini saya belum menjadi pemimpin dalam ranah yang cukup besar, setidaknya saya tahu bahwa dilema-dilema apa saja yang selama ini dialami oleh kepala sekolah. Mudah-mudahan dari pembicaraan ini saya bisa mengambil ilmunya agar kedepannya ketika saya menduduki posisi yang sama sebagai seorang pemimpin bisa mengambil kebijakan-kebijakan atau pembelajaran-pembelajaran dari apa yang sudah Bapak sampaikan. Ya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Bapak? Baik. Alhamdulillah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak telah meluangkan waktu sehingga pertemuan ini bisa terwujud. Dalam hal ini saya ingin belajar lebih banyak dari Bapak. Karena Bapak salah seorang kepala sekolah, tentunya banyak pengalaman, banyak kasus, banyak tindakan yang sudah Bapak selesaikan Bapak ya. Ini terkait dengan peran saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8, yang mana dalam hal ini berkaitan dengan modul 3.1, yaitu demonstrasi kontekstual berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Jadi terkait dengan hal tersebut Bapak, kira-kira ya, bagaimana Bapak dapat menentukan kasus-kasus yang merupakan bahwa kasus tersebut termasuk ke dalam dilema etika ataukah mungkin termasuk ke dalam bujukan moral? Begini Bu, ini kita juga masih belajar dalam hal ini. Kami sebagai kepala sekolah mungkin sudah lama sedikit tapi tidak sempurna. Kemudian ini dilema etika ataupun moral ini memang sering terjadi. Dua hal yang mungkin kalau kita ambil satu keputusan, akhirnya yang lain dirugikan. Tapi dalam hal ini kita mempelajari daripada kasus, apa kasusnya. Nah, misalnya contoh, misalnya ada anak-anak, misalnya anak tersebut saat sedang kenaikan kelas contohnya misalnya. Nah, misalnya anak orang yang bukan anak guru, dalam hal ini kan nanti ada kriteria. Jadi misalnya satu orang anak, jadi dia anak orang biasa, jadi enggak kita naikkan. Jadi pas kebetulan di sekolah tersebut ada anak guru misalnya
yang harus ada nilai kasih sayang ke guru. Tapi kita nggak ke situ, kita kembali ke aturan. Setelah kita tetapkan kriteria semua perusahaan bersama dengan semua guru yang ada di sekolah. Misalnya kalau memang kriteria KKN-nya 3 nggak lewat, ya nggak lewat. Kita ambil sebuah keputusan yang mengacu juga ke aturan. Iya, Bapak. Dengan peran untuk kelanjutan pendidikan yang akan melaksanakan datang. Iya, Bapak. Itu aja. Ya Bapak, jadi 4 paradigma dilema etika ini seperti yang Pak sampaikan sepertinya lebih condong ke peraturan versus kasih sayang Bapak ya? Iya, karena kita kembali ke sana. Nanti kalau kita perasaan. Iya. Ini guru-guru kadang minta, ini ada, kalau di tadi Aceh ini kan banyak, kenduri, macan. Jadi kalau kita biarkan begitu, nanti aturan sekolah itu agak mundur. Nanti nggak ada kelas yang masuk. Iya, Asik Bapak. dengan kenduri. Iya, benar sekali Bapak. Ya, jadi juga berkaitan dengan kualitas dengan mutu sekolah nantinya. Mutu sekolah, cuma ada pertimbangan juga nanti jatuh duduk. Kalau memang kasusnya agak berat misalnya, kita nanti ambil, kita panggil komite, bagaimana lah yang punya kebijakan lah di sekolah, guru, bimbing, wakil kesiswaan dan guru. Baik Bapak. Ya, menarik sekali ya Pak sampaikan. Kemudian Bapak ada lagi Pak beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kembali Bapak ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam hal ini nanti kita lihat daripada apa itu dilema itu yang kita lihat dulu. Kemudian kita lihat nanti, kalau kita ambil ini positifnya gimana, kalau yang satu lagi positifnya kan. Kemudian kita perhitung juga yang mana banyak orang. Nah, kemudian sebelum itu kita dari awal mungkin kepada siswa dan kepada guru itu, ini secara umum staf pendidikan itu kan kita sosialisasi tentang etika, bagaimana peraturan sekolah, bagaimana tata tertib sekolah. Nah itu kita apakan dulu. Setelah itu kita mengacu juga ke aturan tertib, jangan lepas dari aturan yang sudah kita buat. Jadi dengan kata lain prinsip pengambilan keputusan ini lebih condong ke peraturan. Kita kembali ke peraturan, tetapi tidak lepas juga dari kekeluargaan. Kita duduk bermusyawarah. Kalau bergeser sedikit, oke. Tapi jangan terlalu, karena kita kan maklum ada istiadat kita di Aceh. Baik Bapak, menarik sekali ya Bapak sampaikan. Kemudian Bapak, kira-kira nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedur. Yang pertama kalau ada kasus itu, yang pertama kita lihat kasusnya. Kalau besar, mungkin harus kita libatkan guru-guru ataupun komite, tidak dilibatkan kalau memang besar kasusnya. Tapi kalau enggak, ya kita ambil keputusan mengacu juga seperti peraturan yang ada di sekolah, dan kita kalau memang tidak satu keputusan tersebut mungkin harus kita koordinasi dengan guru-guru di sekolah. Iya baik Pak. Jadi mengikut sertakan semua warga sekolah. Bapak, ya. Iya baik Bapak. Kemudian Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang lebih efektif, yang lebih terarah maksudnya. Iya. Yang pertama, yang lebih tepat ya Pak ya? Yang lebih tepat. Yang pertama sekali, sudah saya singgung tadi, yang pertama kita pelajari kasusnya. Di dalamnya apa kasusnya. Kemudian kalau kasus itu berat, yang pertama yang lebih efektif, kita panggil nanti ke siswa, ada PP-nya, pimpinnya. Kemudian kalau tidak selesai di internal sekolah, baru kita memanggil komite. Iya. Jadi diselesaikan dalam ruang lingkup sekolah dulu. Dalam lingkup sekolah. Kemudian kalau nggak bisa ditindaklanjuti, baru nanti kita libatkan pihak luar seperti salah satunya komite sekolah dan orang tua. Dan orang tua juga. Karena mungkin kasus anak. Kasus anak memang di luar batas. Jadi kalau kita ambil satu keputusan, komite kita manggil. Karena kita libatkan orang tua dan guru-guru kita. Iya Bapak. Benar sekali Bapak. Jadi dengan melibatkan semua kru di sini, jadi bisa dilema yang dihadapi itu bisa terselesaikan dengan tepat ya Pak. Dengan kekeluargaan. Iya. Tapi tetap mengacu kepada aturan. Iya Bapak. Iya, menarik sekali seperti yang Pak sampaikan. Kemudian Bapak, kira-kira hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
Ini berkaitan dengan tantangannya, Pak. Tantangannya Iya. mungkin dua dilema, mungkin sama-sama baik ya. Iya. Ya, sama-sama baik. Yang dilema pertama, mungkin ada pihak-pihak yang tak terpuaskan. Misalnya, jangan kita singgungkan kepada anak-anak dulu atau orang tua siswa, untuk guru dulu. Mungkin ini yang sering kita dulu laksanakan di sekolah. Mungkin dengan aturan-aturan ataupun ada dilema-dilema. Ada seseorang guru mungkin merasa tidak puas dengan keputusan kita. Iya. Tetapi kita ini sudah duluan kita sosialisasi. Iya. Duluan kita bagaimana ya, kita duduk dengan mereka membahas tentang tata tertib, Iya. tentang peraturan sekolah, Iya. gitu. Kemudian kalau ada dilema begitu, kita mengacu ke sana. Jadi kita tidak ribut dalam hal itu, kita kembali ke sana. Jadi Iya. kalau kita kembali ke peraturan, tidak ada yang tersakiti, Iya, Pak. karena kita sudah ada kesepakatan bersama. Iya. Nah, kalau Iya. saya begitu. Iya benar, Pak. Karena keyakinan atau peraturan sekolah yang dibuat itu bukan hanya kepentingan sepihak. Bukan biasanya, Iya. ini keadilan. Iya. Nah, itu Iya yang penting. benar-benar. Karena pun ya, proses penentuan atau proses penetapannya itu pun atas kesepakatan warga sekolah, Bapak, Warga ya. sekolah, karena kita duduk bersama. Iya, iya. Nah, Iya, Bapak. Oh, iya. Selanjutnya, Bapak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? itu tergantung. Iya. Oh, iya. Tergantung keadaan. Tergantung keadaan. Nah, kalau keadaan misalnya kasusnya nggak berat, Iya. anak-anak mungkin siswa itu ada mencolek kawannya, nangis, itu bisa diselesaikan secepatnya. Tapi kalau hal-hal besar misalnya di luar kasus-kasus yang nggak berat, kita pertama kita panggil pimpin, kita panggil ke siswa, Iya. oh enggak juga, atau wakil kepala sekolah. Iya. Kita juga putus, kita panggil komite. Iya. Dan kita panggilkan orang tua anak tersebut. Iya, iya. Nah, terus juga sama-sama duduk dengan guru-guru sekolah Iya, untuk iya. mengambil sebuah keputusan secara terkolah. Iya, jadi tergantung tipe kasusnya, Tipe Bapak, ya. kasusnya, kalau Iya. tipe ringan bisa kita selesaikan, kenapa kita tunda besok? Iya. Tapi kalau memang ini kalau kita ambil ini mungkin ada hal yang negatif ke depan, itu Iya. kita harus memanggil semua stakeholder. Iya, Bapak. Iya, menarik sekali apa yang Bapak sampaikan, karena berbicara mengenai pengalaman ini Pengalaman. sepertinya lebih menarik ya. Dalam hal ini saya bisa lebih tahu banyak ini pengalaman-pengalaman kepala sekolah yang sudah dialami selama ini. Baik, Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Wah, yang pertama sekali kerjasama kita dengan guru. Mengambil keputusan. Kemudian yang membantu BIMPE, kemudian ada juga nanti wakil kepala bagian kesiswaan, Iya, iya. ada komite, nah, itu yang mungkin membantu saya dalam mengambil sebuah keputusan yang baik. Iya, bukan dalam artian karena sebagai seorang pemimpin itu harus mengambil kebijakan sendiri, tidak, Bapak? Tidak, Ya? nah, Iya, dia. kita tetap ke sana, tapi nanti Iya. kita baca aturan. Iya, iya. Baca aturan kemudian keputusan bersama, karena Iya. dari pertama udah kita sosialisasikan masalah tata tertib dan tentang aturan sekolah. Iya. Itu. Iya, iya benar, Bapak. Menarik sekali apa yang Bapak sampaikan, Bapak. Selanjutnya, Bapak, dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, mungkin dari pengalaman ini yang kita dapatkan hikmah. Yang pertama, pengalaman ini guru bagi saya. Kemudian semakin hari mungkin semakin jangan sempurna, agak sempurna kita mengambil keputusan dan hal dan tidak banyak ada yang pihak tersakiti. Iya. Karena kita terus semakin lama kita menjadi Yesus semakin dewasa dalam mengambil keputusan, dalam berpikir. Iya, iya. Iya. Dan keputusan itu tidak sembarangan yang kita ambil. Iya. Jadi kita harus meneliti, kemudian kita panggil komite. Jadi itulah yang berharga bagi kita menjadi sebuah pengalaman. Iya, Jadi pengalaman. keputusan yang kita ambil itu dalam arti tidak semena-mena. Iya. Tidak semena-mena, Iya. maksudnya tidak semena-mena masuk keputusan sendiri. Jadi dalam itu terjadi pembelajaran kepada kita. Iya, iya. Berarti sebuah kebersamaan ini, sebuah kebersamaan yang kita lihat, itulah guru yang sangat berpengalaman bagi kita. Keputusan bersama, keputusan dengan guru-guru, dengan komite, itu menjadi pembelajaran bagi kita.
rupanya kebersamaan inilah yang membuat kita Iya, Bapak. bagus sekolah, Iya, Bapak. bagus pendidikan itu. Benar sekali. Karena pengalaman itu mengajarkan kita agar kedepannya lebih baik lagi, Ya. Bapak ya. Ya. Jadi berdasarkan pengalaman yang sudah terus menerus dilalui, dilakukan dan diselesaikan, sehingga kedepannya kita akan lebih bijak ya Bapak Lebih dalam bijak. mengambil sebuah tindakan. Tindakan. Baik Bapak, menarik sekali apa yang Pak sampaikan. Dalam hal ini banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Tentunya saya harus lebih paham apa-apa saja sebenarnya yang selama ini dialami, dilakukan dan ditindaklanjuti oleh seorang kepala sekolah. Dalam hal ini Bapak, walaupun saya bukan pemimpin dalam ruang lingkup yang cukup besar, setidaknya saya dapat ilmu banyak dari pembicaraan yang Bapak sampaikan tadi. Insya Allah ke depannya jika saya sudah memiliki peran sebagai pemimpin dalam ruang lingkup yang lebih besar, setidaknya saya bisa menangani kasus-kasus berkaitan dengan D5 etika ini dengan lebih bijak, tentunya lebih mengaitkan dengan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Sehat insya Allah Bu. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih Bapak karena telah meluangkan waktu sehingga pertemuan ini bisa terwujud. Dalam hal ini saya ingin belajar lebih banyak dari Bapak terkait dengan peran saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 dalam hal memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 yang mana pembahasannya adalah pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dalam hal ini Bapak sebagai kepala sekolah tentunya banyak kasus-kasus yang ditindaklanjuti tentunya dengan pengambilan keputusan yang tepat Bapak ya. Dalam hal ini bagaimana Bapak dapat menentukan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Insya Allah. Contohnya yang mungkin baru-baru ini itu adalah sebuah dilema etika bagi kita. Itu seorang siswi kita kelas 11, itu ada anak udah keluar sekolah, tiba-tiba dia masuk lagi. Iya. Nah, di situ ada komplain dari siswi kita sendiri yang mengatakan kok bisa masuk lagi, dia udah keluar. Nah di samping itu ada informasi yang bahwasanya anak itu ada kasus lain. Nah, jadi seorang kepala sekolah ibu tidak menerima mentah-mentah apa yang disampaikan oleh siswa-siswi tersebut atau orang sekolah, ya mencari informasi apa sebenarnya membuat anak itu putus sekolah di saat itu keluar. Nah, jadi kalau seandainya kita keluarkan, kita ada salah Bu kepada negara. Seandainya kita terima, itu ada permasalahan dari warga-warga sekolah di antara. Setelah masih baik di tokoh masyarakat, ya langsung turun atau mendengar langsung dari orang tuanya langsung ke sana, tiba-tiba dapat kesimpulannya bahwasanya anak itu keluar dulu karena kurang ekonomi. Ekonominya lemah. Iya. Jika apabila tidak terima ada oknum yang jangan diterima, ya kan, kepala sekolah, ya kan, itu PR kita. Iya. Nah, harus kita lakukan mana jalan terbaik. Iya. Kepala sekolah mengambil keputusan menentukan anak itu harus sekolah lagi. Iya. Nah, juga mengatakan kepada pihak-pihak yang lain atau oknum-oknum yang mengadakan itu. Iya. Nah, kasus dia putus sekolah itu karena apa? Pak sampaikan kepada mereka. Jadi dengan dilema etika Bapak sampaikan tadi, jadi di sini paradigma dilema etikanya lebih ke individu versus kelompok Bapak ya. Iya. Kemudian jika kita kaitkan dengan berbenturan nilai-nilai kebajikannya itu seperti berbenturannya nilai kebajikan peraturan dengan kasih sayang seperti itu Bapak ya. Kemudian Bapak berkaitan dengan dilema etika tadi, ini juga berkaitan dengan bujukan moral. Bagaimana Bapak bisa menentukan bahwa kasus-kasus itu termasuk ke dalam bujukan moral? kita pandang dulu. Iya. Nggak boleh anak si A ditinggikan, anak si B ditinggikan, nggak boleh timbul kecemburuan sosial, Iya. kesenjangan sosial terjadi nanti akhirnya anak-anak lain jadi malas. Mungkin di situ kita patokannya Bu. Iya Bapak, sepertinya di sini ketika diuji berbenturan dengan hukum Bapak ya, Iya. ada kesalahan yang dilakukan. Iya. Ya baik Bapak, menarik sekali apa yang Bapak sampaikan. Kemudian Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan
di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Seorang kepala sekolah yang nggak boleh juga berpikir sendiri. Kita ada orang yang ada di samping kita atau guru-guru kita. Di sini ada guru senior. Nah, guru senior nggak boleh kita tinggalkan itu. Iya. Nah, apapun ya mereka sudah duluan dia di sini. Apalagi guru senior itu ada di dalam kalangan masyarakat yang ada di sini. Iya, Bapak. Nah, kalau kita wakil-wakil kepala sekolah duduk itu ya Bapak sampaikan, Bapak panggil BK, Bapak Iya. sampaikan kepada BK. Iya. Untuk anak itu yang agak salah itu tolong dibina. Iya, Pak. Nah, mungkin itu faktor-faktor atau jangan-jangan kita mengambil keputusan sebagai contoh yang tadi, Bu. Iya, Bapak. Jadi saling kerjasama, Bapak. Iya, saling kerjasama. Semua warga sekolah juga seandainya kalau misalnya kasusnya agak melebar, itu nanti melibatkan juga komite, Pak, dan masyarakat tentunya, Pak. Iya, Bu. Iya. Nanti nggak terlepas juga dari ketua komite kan? Iya, Pak. Ada anak-anak. Anggota-anggota komite pun ada mama, ayahnya sini, anaknya sini kan begitu, mamanya juga dari sini sebagai anggota komite. Iya, Bapak. Selanjutnya, Bapak ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Dan juga, apabila melanggar peraturan di dalam lingkungan sekolah, itu nggak yang, ya mohon maaf, yang nggak bisa kita terima lagi. Iya, Bapak. Nah, sesuai dengan perjanjian, ya tekan surat, kita bikin perjanjian di BK kepada mereka, kepada anak kita itu supaya mereka dia menang benar-benar untuk belajar kembali, bukan untuk main-main lagi. Iya, Bapak. Iya. Jadi prosedur yang digunakan adalah berdasarkan peraturan sekolah Iya. yang sudah tentunya sudah jauh-jauh hari sudah disepakati bersama, Bapak ya. Iya. Iya, baik, Bapak. Kemudian Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang Efektif, Bapak anggap efektif. yang terbaik Iya. untuk mengambil sebuah keputusan dilema etika itu di sini ada BK kita sangat aktif, Iya. ya kan? Setiap hari ada pemanggilan siswa, baik atau tidak siswa itu harus dipanggil Iya. orang tuanya. Nah, ada permasalahan dilema etika yang nggak bisa diselesaikan oleh ya bimbel atau guru-guru senior, ya kan? Bapak mungkin sendiri yang menangani. Iya. Kita tetap merubah ya etika-etika yang nggak bagus. Yang nggak bagus. Menemukan nilai-nilai kebaikan kepada Iya. murid, Bapak ya. Iya. Jadi di sini tergantung kasus, Bapak ya. Kalau Iya. seandainya kasusnya besar, nanti melibatkan di sini sepertinya seperti yang Pak sampaikan tadi, BK sangat aktif ya. Iya. Jadi melibatkan BK, melibatkan warga sekolah yang sangat berpengaruh, jadi seperti itu. Jadi kalau kasusnya seandainya ringan, bisa diselesaikan sendiri, mungkin Bapak sendiri akan menyelesaikan. Seperti itu, Bapak ya. Iya, Bu. Baik, Bapak. Kemudian Bapak, hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apabila kita menanam padi, rumput akan tumbuh, ya. Iya, Bapak. Nah, Pada saat itu ini, banyak iya. dilema yang tantangan Tantangan. untuk kita mengambil sebuah keputusan Iya. untuk pendidikan. Iya, Bapak. Jadi di sini ada pihak-pihak, Dilema Bapak sosial ya. itu, Bu. Iya, Iya. ada pihak seperti yang Pak sampaikan tadi, ada pihak-pihak yang kurang mendukung. Iya. Ada juga sebagian pihak mendukung dari murid sendiri karena pengaruh luar tadi, Pak ya. Iya. Karena memang kita ketahui budaya murid kita sekarang sangat dipengaruhi oleh media. Iya. Ya, karena pesatnya perkembangan media, kemudian tidak kontrolnya orang tua, akhirnya anak-anak ini bisa memberontak, bisa melakukan hal-hal yang tidak baik. Sepertinya ada juga sebagian warga sekolah yang tidak mendukung, mungkin ada faktor-faktor tertentu sehingga bisa bersikap demikian, Bapak ya. Iya. Dalam hal ini tentunya Bapak sebagai kepala sekolah tentunya memberikan pemahaman lebih kan, sehingga pengambilan keputusan ini bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Mungkin mengambil sebuah keputusan itu, Bu, Iya. dengan Bapak sendiri, Iya. ya langsung menampakkan kepada dewan guru mungkin Iya. mengambil keputusan ini takutnya ada dipengaruhi, ada hambatan-hambatan kepada mereka. Bapak sini yang menampakkan langsung Iya. Bu. Bapak Iya. bekerja dulu, Iya. langsung ke lapangan dulu, dan mereka akhirnya nggak bisa berbicara sebab Bapak sendiri yang turun lapangan Ya, gitu. bukan hanya berbicara Iya. saja, tetapi disertai dengan perbuatan. Iya. Ya, Bapak, seperti itu. Menarik sekali ya dengan apa yang Pak sampaikan. Selanjutnya, Bapak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya?
bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kadang ada yang terjadwal, ada yang tidak. Iya. Nah, bisa diselesaikan oleh wali kelas. Pertama di wali kelas dulu. Habis wali kelas ke kesiswaan ke BK. Nah, setelah BK baru ke kepala sekolah. Iya. Nah, di situ mungkin ada jadwal, Bu. Iya. Nah, terjadwal sampai kepada kepala sekolah itu ada jadwalnya. Ada tahapannya. Ya, ada Pak, tahapannya. Iya. Jadwalnya di situ mungkin di saat diminta Pak besok ada wali datang untuk menyelesaikan sebuah Iya. masalah. Iya. Kebetulan juga sebab ya dilema semacam itu harus selesai tuntas. Iya Bapak. Jadi Bapak Nah, tergantung kasus Bapak iya, ya. tergantung Ada kasus. kasusnya bisa diselesaikan pada saat itu juga. Iya. Ada kasus butuh pembicaraan lebih lebar dengan melibatkan seperti yang Pak sampaikan tadi, ada BK, ada wali kelas, kemudian ada kesiswaan. Juga nantinya kalau misalnya kasusnya melebar sekali bisa melibatkan lingkungan sekitar sekolah gitu Iya. Pak ya. Iya. Menarik sekali ya Pak sampaikan, ternyata semua tindakan itu butuh prosedur ya. Iya. Dalam artian prosedur ini untuk mencapai penyelesaian tindakan ke depan agar itu tidak keliru dalam memutuskan. Demikian Bapak ya. Ini Pak pertanyaan terakhir nih Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor pendukung. Iya, benar sekali Bapak. Yang memudahkan Bapak ya Pak ya. Faktor-faktor pendukung ya. Guru-guru semua warga sekolah yang menganggap mereka itu mampu. Tak mungkin selama ini ya tidak pernah kita libatkan. Iya. Itu aja. Nah, kita sarjana semua. Ya ada S2. Mungkin selama ini tidak pernah dilibatkan, kita libatkan semua warga sekolah. Ya kan kita lingkungan kita itu sendiri. Dari kehasilan pendidikan itu kan bukan pintar, Ibu. Iya Bapak. Dari bodoh ke pintar kan bukan Iya. itu. Dari nggak tahu menjadi tahu. Menjadi tahu. Dari nggak baik jadi baik. Iya, Bapak. Dari yang nggak berubah menjadi berubah. Iya, iya. Berhasillah sebuah pendidikan. Iya Bapak. Iya. Iya Bapak. Nah, kalau bahasa sekarang etika dulu, baru ilmu pengetahuan. Iya, adab dulu baru ilmu. Iya, Adab itu. ini berkaitan dengan etika Bapak ya. Iya. Ya, jadi seperti Pak sampaikan tadi berarti sokongan dari lingkungan. Jadi lingkungannya adalah peran-peran guru sangat membantu ya dalam pengambilan keputusan yang Bapak tentukan tentunya. Jadi Bapak banyak sekali ya ilmu yang saya dapatkan dari pemaparan Bapak. Ternyata untuk saat ini saya bisa memahami bahwa menjadi seorang kepala sekolah itu banyak kasus-kasus yang dihadapi, jelasnya dengan menindaklanjuti dengan pengambilan keputusan yang tepat. Dalam hal ini Bapak, pengalaman saya cukup banyak mendengar penyampaian yang Bapak sampaikan. Walaupun saya belum menjadi pemimpin dalam ruang lingkup yang besar, tetapi setidaknya saya bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran ya dari apa yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ketika saya nanti berperan menjadi pemimpin dalam ruang lingkup yang lebih besar, insya Allah saya akan tentunya lebih bijak ya, lebih bijak melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin tentunya. Terima kasih Bapak atas wawancaranya. Ya, Bu, sama-sama, Bu. Ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam.